Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tashkurun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-154. Di dalam surat ini Allah berfirman, Allah mengingatkan kita semua. Kata Allah, janganlah kamu mengatakan, di ayat lain dikatakan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah hidup, namun kamu tidak menyadarinya. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah cuaca yang cerah ini kita masih meluangkan waktu, menyediakan kesempatan untuk hadir bersama di rumah Allah ini sebagai bagian dari cara kita mendekatkan diri kepadanya. Takarrub, mendekatkan jiwa dan raga kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, nawa itu yang tulus, mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan balasannya kepada kita. Tentu nawa itu kita wujudkan dalam amal-amal soleh. Selawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang, telah mensiarkan agama kita, agama Islam. Sehingga kemudian agama ini menjadi agama dan keyakinan kita, juga menjadi agama dan keyakinan bagi jutaan orang, bahkan miliaran orang di permukaan bumi. Tentu bersama mereka kita ingin istiqomah, kita niatkan dalam hati, kita teguhkan dalam pendirian. Mudah-mudahan Islam yang telah menjadi agama dan keyakinan ini tetap bertahan hingga berpisahnya hayat di kandung badan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. 2 hari lagi insya Allah kita akan memperingati hari besar penting di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Hari lahirnya bangsa ini, merdekanya kita dari penjajahan, merdekanya kita dari penindasan. Dalam konteks itu penting barangkali kita refleksikan, kita tunjukkan atau kita implikasikan setidaknya 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan? Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah
siapa sesungguhnya yang telah memerdekakan kita. Merdeka artinya bebas. Kita bebas, terutama di dalam undang-undang kita, bebas dari belenggu penjajahan. Baik penjajahan itu fisik dan tentu lebih lagi penjajahan yang berkaitan dengan non fisik atau mental. Kita bebas dari belenggu penindasan, karena itu bagian dari penjajahan. Kita bebas dari belenggu kezaliman, dan dalam pengertian fisik bisa menganiaya, memukul, menendang, membunuh, dan seterusnya. Dan yang lebih penting dari itu tentunya kita juga ingin bebas dari yang kedua, penjajahan yang tidak dalam bentuk fisik, dalam bentuk mental spiritual. Mungkin dia muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin yang dalam bentuk kesombongan, mungkin yang dalam bentuk keangkuhan, dalam bentuk bahasa lainnya mungkin itu yang kita sebut dengan ego atau egoisme, perasaan bangga diri sendiri, perasaan atau bahkan ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, tidak peduli dengan orang lain, bahkan mungkin juga tidak mau berkorban, berjuang untuk orang lain, bangsa dan negara. Wujudnya mungkin tidak jauh, tidak dalam bentuk musuh, tidak dalam bentuk faktor luar, tapi ada di dalam diri kita. Kita menyebutnya selama ini dengan hawa nafsu. Hawa artinya keinginan-keinginan. Nafsu jiwa, artinya keinginan-keinginan jiwa yang wujudnya bisa dalam bentuk hal-hal yang kita sebutkan tadi. Dan ini mesti kita waspadai. Kita boleh jadi bebas dari belenggu penjajahan fisik, tapi belum tentu bebas dari belenggu penjajahan mental, yang itu tidak jarang, jangan-jangan ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita memperturutkan egoisme, merasa kita yang perlu diperhatikan, kepentingan kita, kelompok kita, dan seterusnya, maka itu sebetulnya telah mengurangi rasa kita sebagai suatu bangsa dan negara. Karena bangsa ini dimerdekakan dengan perjanjian kebersamaan. Dalam bahasa lainnya itu yang diulang-ulang dengan rasa toleransi. Karena kita percaya bangsa yang besar ini yang penduduknya mungkin sudah 200, mendekati mungkin 300 juta, itu adalah bangsa yang sangat pluralistik, bangsa yang sangat beragam. Tidak hanya ras, tidak hanya suku bangsa, tidak hanya budaya, bahkan agamanya yang sangat beragam. Maka dengan kerelaan hati, dengan kebesaran jiwa para pendiri bangsa dahulu telah memerdekakan bangsa ini dengan semangat kebersamaan. Yang menonjol adalah semangat nasionalisme, rasa kebersamaan. Tentu ini perlu kita rawat, perlu kita jaga. Sekalipun usia bangsa kita ini tidak lagi muda, bahkan sudah tua, dewasa, dan bahkan dalam hitungan Ibnu Khaldun sebetulnya ini masa yang sudah menuju kematangan, yang kalau tidak kita jaga, tidak kita rawat, dia ibaratkan pohon yang tua bukan malah menjadi, tapi tua kemudian layu, berguguran dan hancur. Maka di tangan kita lah kemudian tenggang rasa raso jepareso lama diawak katiju diurang, itu kemudian kita kembangkan.
Demi keutuhan bangsa ini, mari kita ciptakan rasa persatuan dalam kesatuan, karena kita yakin bahwa kita ini memang berbeda. Yang kedua, peringatan kemerdekaan ini mengingatkan kita kepada yang lain, yang boleh jadi mungkin sekilas kita lupakan. Namanya adalah para pahlawan. Pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk kita, yang karena perjuangannya kita hari ini menikmati kemerdekaan yang mereka sendiri belum tentu menikmati itu. Kalaulah tidak karena mereka, mungkin kita tidak akan merdeka. Mungkin kita tidak akan bebas dari belenggu penjajahan. Dan karena perjuangan mereka itulah kita menikmati hasil hari ini. Dalam bahasa agama, mereka yang kita daulat sebagai pahlawan itu adalah para syuhada. Syuhada jamak dari syahid. Syahid artinya menyaksikan. Ayat yang baru kita bacakan tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu katakan bahwa mereka yang berjuang tadi itu, para pahlawan itu yang telah gugur di jalan Allah itu mati. Berpisahnya hayat ikan badan, iya, karena mereka memang telah gugur, jasadnya sudah tidak diketahui di mana, tapi sesungguhnya bal ahya, mereka itu hidup. Sekalipun kita kurang menyadari, walakin la tashkur. Mereka hidup, karena mereka hidup maka kemudian mereka menyaksikan. Dan ketika para pahlawan yang hari ini masih hidup tersisa, tentu mereka menyaksikan kita sebagai pengisi kemerdekaan itu. Mereka menyaksikan perilaku kita. Dan bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului, mereka juga syahid. Mereka itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak keturunannya, generasi-generasi berikutnya dalam misi kemerdekaan ini. Allah sendiri sebagai pencipta, pengatur alam ini menyebut dirinya dengan syahid, artinya maha menyaksikan, maha hidup. Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup di tengah umatnya Bani Israel juga menyebut dirinya syahid, artinya dia menjadi saksi atau menyaksikan apa yang dilakukan oleh umat-umat ketika dia masih hidup. Tentu Nabi kita Muhammad SAW adalah syahid, menyaksikan atau disaksikan oleh para sahabatnya. Sehingga apa yang disaksikan oleh para sahabatnya itu dalam bentuk tutur katanya yang baik, yang ma'ruf, dalam bentuk perbuatan perilakunya yang baik menjadi sunnah bagi kita. Tutur katanya menjadi hadis, takrir dan ketentuannya juga menjadi hadis, menjadi sunnah yang akan kita pedomani, yang akan kita amalkan. Para sahabat yang mengikutinya, yang dengan seksama mencatat apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, adalah contoh tauladan juga bagi kita hari ini. Maka kita mengenang para sahabat itu karena dia bertemu langsung dengan Nabi, karena dia juga punya perilaku baik yang hari ini kita baca riwayat hidupnya, kita warisi nilai-nilainya, dan kita amalkan apa yang baik yang berasal dari mereka. Para pahlawan yang gugur di medan perang, yang telah memerdekakan, maka mereka itu memang telah meninggal, tapi mereka sekarang hidup menyaksikan kita, menyaksikan apa yang kita lakukan, menyaksikan perilaku kita. Dan jika perilaku itu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan dulu, maka mereka akan sedih,
Tetapi jika perilaku itu perilaku yang baik, mereka bergembira, mereka dengan sukacita melihatnya. Makanya orang tua-tua kita biasanya mengingatkan di saat sakratul maut datang menghampiri sebuah keluarga, lalu ada anak yang menangis, lalu ada istri yang menangis, mungkin juga tidak hanya sekedar menangis, meronta-ronta dan seterusnya. Maka orang tua kita mengingatkan, jangan melakukan itu menyakiti atau menyiksa semuanya. Ternyata orang yang hidup punya hubungan dengan orang yang mati. Maka dalam rangka menjaga spirit kemerdekaan ini, dalam rangka mengenang jasa para pahlawan, marilah kita lakukan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita islahkan jika ada konflik dan pertikaian, dan mari kita berbuat yang terbaik pada bangsa dan negara, agar para pahlawan yang telah gugur mendahului kita itu bangga, bersukacita melihat anak cucunya mengisi kemerdekaan dengan positif, dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang mendamaikan untuk kemakmuran bangsa ini. Demikian saja khutbah kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk Habib sendiri. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.